Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Syedfata Almain dengan nomor NPM 612021000008. Saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak Fuad Abdillah, Makul Manajemen Sekolah Kejuruan, bab 6, yaitu Manajemen Keuangan Sekolah. Manajemen Keuangan Sekolah. Di sini ada pengertian dari manajemen keuangan sekolah, yaitu manajemen keuangan sekolah merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Adapun dari pengertian manajemen keuangan sekolah meliputi komponen utama. Yang pertama, prosedur anggaran, kedua, prosedur akuntansi keuangan, ketiga, pembelajaran, pergudangan dan prosedur pendistribusian, keempat, prosedur investasi, terakhir, prosedur pemeriksaan. Nah, selanjutnya ada fungsi anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai alat untuk perencanaan, pengendalian, dan juga alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga pendidikan dalam posisi yang kuat atau lemah. Samping anggaran pendidikan berfungsi sebagai satu, perencanaan fungsi ini bisa membantu unit kerja mengetahui arah kebijakan yang akan dilaksanakan ke depan sesuai dengan ketersediaan anggaran. Dua, pengendalian fungsi dapat menghindari pengeluaran yang berlebihan, pemborosan serta dapat menghindari penggunaan anggaran yang tidak proporsional, yakni tidak tepat guna, tidak efisien dan tidak efektif sebagaimana mestinya, dapat merugikan proses layanan pendidikan. Ketiga, alat koordinasi dan komunikasi. Dokumen anggaran yang komprehensif bisa mendeteksi dan mengordinir tugas apa saja yang harus dijalankan oleh unit-unit kerja atau bagian-bagian lainnya, sehingga tidak ada tupoksi yang ganda atau tidak ada urusan yang tidak terdistribusi dengan baik ke semua lini dalam organisasi. Keempat, alat penilaian kinerja. Bisa dijadikan barometer setiap unit apakah sudah bekerja sesuai target dan sasaran kerja atau tidak. Hal ini disebabkan dalam penyusunan rencana kerja telah disesuaikan dengan anggaran yang dibutuhkan, sehingga efektif atau tidaknya pelaksanaan program terlihat dari penyerapan atau belanja anggaran atau pemanfaatan anggaran dalam menuntaskan kegiatan atau program. Terakhir, alat efisien atau motivasi. Anggaran pendidikan dapat menantang hal-hal yang realistis, masuk akal, untuk dikerjakan secara efisien. Suatu anggaran hendaknya tidak terlalu tinggi sehingga sulit untuk dibiayai atau dibelanjakan. Akan tetapi juga jangan terlalu rendah sehingga sulit dilaksanakan. Dengan demikian, ketetapan anggaran bisa menjadi motivasi bagi pegawai untuk bekerja karena didukung dengan anggaran yang memadai. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen keuangan sekolah. Yaitu pertama ada transparansi, yang berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan dan pertanggungjawaban harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Yang kedua, ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performanya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Ada 3 pilar utama yang menjadi persyaratan terbangunnya akuntabilitas, yaitu transparansi. Para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikut sertakan berbagai komponen dalam pengelola sekolah. Kedua, standar kinerja setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
Terakhir, partisipasi untuk saling menciptakan suatu kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat. Yang ketiga adalah efektivitas. Seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Zurner 2004 mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai, tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Yang terakhir ada efisiensi. Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan, yaitu perbandingan yang terbaik antara masukan, input, dan keluaran, output, atau antara daya dan hasil. Terus ini juga ada dua perbandingan dalam efisiensi, yaitu dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Yang kedua dilihat dari segi hasil. Selanjutnya ada tujuan manajemen keuangan, yaitu melalui kegiatan manajemen keuangan, maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Tujuannya itu: 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. 3. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Tugas dari manajemen keuangan. Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang, serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Dan ini ada strategi, dari strategi yang dimiliki oleh seorang manajer keuangan, yaitu pertama strategi planning, kedua strategi manajemen, ketiga strategi thinking. Planning berpedoman keterkaitan antara tekanan internal dan kebutuhan eksternal yang datang dari luar, terkandung unsur analisis kebutuhan, proyeksi, peramalan ekonomi dan finansial. Strategi manajemen upaya mengelola proses perubahan seperti perencanaan, strategi, struktur organisasi, kontrol strategis, dan kebutuhan primer. Thinking sebagai kerangka dasar untuk merumuskan tujuan dan hasil secara berkesinambungan. Proses pengelolaan keuangan di sekolah. Komponen keuangan sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya dalam tataran pengelolaan kosta. Memperlihatkan cara mengatur lalu lintas uang yang diterima dan dibelanjakan mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan penyampaian umpan balik. Ada pengelolaan keuangan. Pengelolaan akan dianggap efektif apabila merujuk pada rencana kerja dan anggaran sekolah atau RKAS untuk 1 tahun pelajaran. Para kepala sekolah bersama semua pemegang peran di sekolah pada umumnya menempuh langkah-langkah sebagai berikut, yaitu 1. Merancang suatu program sekolah yang ideal untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada tahun pembelajaran yang bersangkutan. 2. Melakukan inventarisasi semua kegiatan dan menghitung perkiraan kebutuhan dana penunjang. 3. Melakukan peninjauan
ulang atas program awal berdasarkan kemungkinan tersedianya dana pendukung yang dapat dihimpun. 4. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran yang bersangkutan. 5. Melakukan perhitungan rinci pemanfaatan dana yang tersedia untuk masing-masing kegiatan. 6. Menuangkan perhitungan-perhitungan rinci tersebut ke dalam suatu format yang telah disepakati untuk digunakan oleh setiap sekolah. 7. Pengesahan dokumen RKAS. Terus ini ada 5 kategori pembiayaan. Sebagai berikut: 1. Pemeliharaan, rehabilitasi, dan pengadaan sarana prasarana pendidikan. 2. Peningkatan kegiatan dan proses belajar mengajar. 3. Peningkatan kegiatan pembinaan kesehatan. 4. Dukungan biaya kegiatan sekolah dan peningkatan personil. 5. Kegiatan rumah tangga sekolah. Selanjutnya ada penyusunan RKAS, rencana kerja dan anggaran sekolah. Ini harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. Ada 3 proses, ada beberapa proses yaitu menggunakan tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek yang ditetapkan dalam rencana pengembangan sekolah, menghimpun, merangkum, dan mengelompokkan isu-isu dan masalah utama ke dalam berbagai bidang yang luas cakupannya, menyelesaikan analisis kebutuhan, memprioritaskan kebutuhan, mengonsultasikan rencana aksi yang ditunjukkan dipaparkan dalam rencana pengembangan sekolah, mengidentifikasikan dan memperhitungkan seluruh sumber pemasukan, menggambarkan rincian waktu, biaya, orang yang bertanggung jawab, pelaporan, dan sebagainya. Dan terakhir, mengawasi serta memantau kegiatan dari tahap perencanaan menuju tahap penerapan hingga evaluasi. RKS juga ada prinsip, yaitu ada 2. Yaitu pertama, RKS harus benar-benar difokuskan pada peningkatan pembelajaran murid secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan. 2. RKAS harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas dan dipajang di tempat terbuka di sekolah. Selanjutnya ada pembiayaan operasional non-personalia. Dalam Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Ini ada pengklasifikasian, yaitu biaya alat tulis sekolah, bahan dan alat habis pakai, biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya ekstrakurikuler siswa atau pembinaan siswa, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan. Dan yang terakhir ada pertanggungjawaban. Kepala sekolah wajib menyampaikan laporan pada bidang keuangan, terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Pengevaluasian dilakukan secara triwulan atau per semester. Dana yang digunakan akan dipertanggungjawabkan kepada sumber dana. Jika dana tersebut diperoleh dari orang tua siswa, maka dana tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah kepada orang tua siswa. Begitu pula jika dana tersebut bersumber dari pemerintah, maka akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Semua pengeluaran keuangan sekolah dari sumber manapun harus dipertanggungjawabkan. Hal tersebut merupakan bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, kesalahan, dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.